Jadi ada 3 pembiayaan mobil baru, mobil bekas, sama untuk pinjaman dana jaminan BPKB mobil. Oh, bisa jadi bayar BPKB? Iya, saya bisa. Saya bisa. Ini setelah sekolahin biar pintar tuh BPKB. BPKB gue sekolahin. BPKB gue sekolahin deh. Sekolahin. Halo teman-teman, masih bersama gue Budiawan Arif Anggoro dan kita masih di garasi mobil. Serunya nge-review mobil di garasi rumah. Masih. Udah apa lah ya. Tapi teman-teman, kali ini gue nggak nge-review ya. Kita berada di segmen BBM. Apa tuh BBM? Apa tuh BBM? BBM itu bincang-bincang mobil. Atau paling tidak sekitar mengenai otomotif dan mobil. Ya, gitu. Nah, kali ini gue nggak sendirian dan gue bareng teman gue nih, teman gue belah kiri gue namanya Mas Ivan. Ya, saya Ivan. Mas Ivan ya. Apa kabar? Baik, Om. Sehat ya? Sehat. Walaupun di tengah-tengah COVID pandemi seperti ini. Betul. Masih sehat, masih semangat. Oh, masih semangat. Kerja masih juga. Masih, alhamdulillah masih kerja nih sampai saat ini. Nggak ada WFH ya? Oh, nggak ada sih, gue nggak ada apa. Oh. Nah, gue WFH kan. Udah sampai 5 bulan di rumah. Udah ngapain aja dong? Waduh. Nah, udah ya di rumah aja, udah sambil kerja di rumah, bikin konten. Oh, ya, itulah kegiatan sehari-hari. Oke guys, kenapa gue bareng Mas Ivan ini? Sebenarnya Mas Ivan ini adalah temen gue yang sudah lama. Berapa lama kerja di perusahaan pembiayaan ya? Berapa lama? 2 tahun? 3 tahun. Cukup lama ya. Udah lama. Nah, jadi di video ini gue ingin membahas mengenai kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan atau persyaratan apa saja yang kalian butuhkan ketika kalian ingin mengajukan kredit dan kriteria apa saja yang bisa di-approve. Jadi ya nanti bisa kita ngobrol dengan Mas Ivan, mungkin Mas Ivan juga bisa kasih gambaran atau kasih jelasin ke kita biar paling tidak kita ada gambaran, jadi nggak blank banget ketika misalkan mau ini ya teman-teman ini ingin mengajukan kredit ya, jadi langsung mengajukan benar-benar nggak blank gitu. Jadi gitu Mas. Siap. Nah, kira-kira yang pertama itu yang dibutuhkan ketika mengajukan kredit apa? Yang secara administrasi dulu lah. Administrasi ya. Yang pertama itu KTP, NPWP, KK, slip gaji. Kalau untuk yang kerja, kalau yang usaha itu berarti SKU. Ya, SKU itu panjangan. Surat keterangan usaha. Nah, terus yang kelimanya itu PBB. Untuk rumah PBB bangunan. Pajak bumi dan bangunan untuk rumah. Yang keenamnya itu terakhir itu udah itu aja sih, udah nggak ada lagi tambahan. Oh, nggak ada lagi. Kalau KTP sama rekening koran, kalau emang itu rekening koran kan. Rekening koran 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir. Oke, nggak ada lagi yang lain kok. Nggak ada. Kalau nggak punya rekening, kadang-kadang nggak punya rekening. Nah, kalau memang nggak ada rekening sih paling kita nomornya aja. Misalnya nggak ada rekening koran, berarti itu buat lu harus ada nomor. Karena itu emang syarat OJK itu harus ada. Apa yang nomor apa? Nomor rekening tabungannya aja. Kalau misalnya rekening nggak ada, nggak bisa ngelampirin rekening koran 3 bulan terakhir, nggak masalah. Dia bikin dulu rekening, harus ada apa namanya rekening tabungannya. Itu emang syarat OJK itu harus ada. Tapi kan kalau untuk usaha biasanya sering sih itu kejadian nggak ada rekeningnya, sama kita harus saranin tetap harus ada rekening. Paling yang kan pakai bisa apa? Analisa pakai bon atau dari hasil survei. Atau mas dulu aja paling gampang buka rekening. Nah, buka rekening, betul, buka rekening. Betul, itu wajib emang harus ada. Kalau tadi ya saat pertama tadi secara administrasi KTP. Kalau belum punya KTP atau IKTP misalkan, atau dia mutasi KTP misalkan awalnya tinggal misalkan di Jakarta terus pindah ke Bekasi, dia lagi pengurusan KTP, nah lagi lulus itu gimana? Oh, itu bisa. Kan belum punya tuh, ya, jadi yang baru misalkan. Itu bisa pakai resi. Jadi surat pernyataan dari kakak kelurahan bahwa itu lagi pengurusan KTP baru. Bisa itu pakai resi. Bisa ya. Kalau nggak punya KTP, misalkan masih umur 17,
Nah, nggak bisa karena syarat ketentuannya umur 21. Berarti nama Harus di bapak atas ibunya. pakai nama bapak ibunya. Biasanya emang harus umur di atas 21 baru bisa seperti itu. Kalau di atas? Di atas umur 21. Umur 21. Nah, biasanya di umur di bawah 21 belum bisa untuk pengajuan. Harus di atas umur 21. Kalau 21 itu tapi kakaknya gabung sama orang tua atau pisah? Ya apa-apa, nggak masalah. Untuk kakak gabung sama kakak. Penting kan kalau di atas umur 21 itu biasanya udah berpenghasilan. Oke, kalau misalkan suami istri tapi kakaknya belum jadi satu, masih pisah? Ya apa-apa. Itu kan bisa kadang-kadang kan digabungin kan, misalkan sama-sama kerja nih suami sama istri, tapi yang beli suaminya misalkan nih, tapi di kakak nama istrinya belum ada karena kan belum pecah. Belum pecah. Biar bisa biar apa tingkat di approve-nya itu biar lebih yakin gitu, karena kan kalau double digabungin kan pendapatannya lebih gede kan. Iya, Itu gimana? Biasanya emang kebanyakan case-case kayak gitu. Jadi misalnya suami istri baru nikah, terus kita belum gabung kakak. Jadi si suami masih kakaknya yang lama masih gabung sama orang tua, si istri masih kakak masih gabung sama orang tua, belum ada pengurusan, bisa mereka ngelampirin kakak masing-masing. Jadi si suami kan ngelampirin kakaknya sendiri, si istri paling ngelampirin kakaknya sendiri. Digabung. Nah, ditambah sampai surat nikah bahwa mereka menyatakan mereka udah menikah. Ya surat nikah. Jadi digabung bisa jadi joining kan. Iya maksudnya kayak gitu. Namanya KTP, berarti kakak apalagi tadi? NPWP. NPWP pasti kalau NPWP wajib. Jadi misalkan banyak nih kejadian. Kalau cuma punya toko kelontong misalkan, nah, kadang nggak punya NPWP gimana? Betul. Nah itu emang OJK sekarang juga mewajibkan NPWP harus ada. Karena apa itu dicek? Proses dong berarti. Iya. Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa. Karena gini, kalau NPWP itu sebenarnya pengurusannya gampang. Dia datang ke kantor keluarga, kantor pajak sehari gaji, ataupun dikuasakan pun itu bisa. Dan sekarang pun online itu udah bisa. Bikin PW juga sehari. Online pun dibikin aja bisa, ntar gak lama nomornya ada. Jadi nomor itu valid, karena itu kan kita dicek langsung sama kita bahwa itu nomornya valid. Sama kayak KTP pun sama. Jadi misalkan banyak kejadiannya di Dukcapil kita cek KTP-nya alamatnya di mana, ternyata dia belum terekod sama Dukcapil, itu bisa. Jadi customer itu harus datang ke Dukcapil untuk daftaran bahwa KTP dia udah berubah tapi alamatnya nggak sama dengan Dukcapil. Itu yang penting karena itu dasar KTP NPWP itu dasar. Jadi harus disesuaikan alamatnya. Ya. Harus sama ya. Harus sama. NPWP dengan KTP. Iya. Terus apa lagi tadi yang keempat? Terus lanjut ke PBB. Misalnya PBB. Kalau PBB ini belum punya rumah atau ngontrak, belum punya rumah atau ngontrak bisa, tapi pakai rumah penjamin. Rumah penjamin. Ya, rumahnya penjamin. Emang kan rata-rata orang tua. Rumah orang tapi tua. Misalkan dia nggak di domisilinya beda, misalkan dia di mana, di luar Jawa misalnya, atau di luar Pulau Jawa, luar Sumatera, luar Kalimantan, gitu bisa. Nah itu nggak masalah. Jadi gini, kalau misalkan si KTP-nya ini masih di daerah, misalnya di Jawa, terus dia udah lama kerja di sini, cuman KTP masih Jawa, bisa pengajuan pakai surat keterangan domisili. Nah, udah pakai surat keterangan domisili, berarti kan dia rata-rata rumahnya belum milik sendiri, itu masih ngontrak. Pakai rumah penjamin. Rumah penjamin itu yang kita survei misalkan nanti kejauhan. Gimana? Gak apa-apa, jauh juga bisa. Kita bisa minta bantuan survei sama yang di sana. Kalau di pusat pembiayaan gua sendiri itu bisa. Jadi misalnya rumahnya di Jawa, rumah tempat keluarganya di sana nih. Ya udah ntar survei ke sana karena itu buat jaga-jaga, karena kalau misalkan amit-amit ya kita sama proses kayak nggak tahu ternyata dia di sini rumahnya kan ngontrak atau pindah aja, kita masih bisa nyari yang rumah orang tua yang di sana. Seperti itu sih buat amanin ini, seperti itu. Oke. Kalau nggak ada penjamin udah lewat berarti ya? Ya, nggak berani. Itu mobil kan barang bergerak. Kalau barang bergerak dia hilang bingung kan kita nyari kemana? Bingung di mana. Gitu sih, harus aja sih. Tadi berarti PBB udah ya. Yang keempat, kalau kelima setelah ini kelima tergaji kalau untuk yang kerja. Ya, kalau yang SKU untuk yang usaha. Yang usaha tadi harus surat keterangan usaha. Rekening koran ya. Yang tabungan dari ini. Atau nota penjualan juga bisa selama sebulan. Oh gitu. Iya, nota penjualan biasanya kalau misalnya kayak warung kopi atau apa, nota penjualan itu sehari berapa? Ada begitu? Ada. Biasanya kok belanjanya berapa nih? Belanjanya dia berapa? Baru tahu. Belanja dia berapa? Terus kita lihat, oh sehari ini keuntungan situ. Karena kalau orang itu 100%. Ya, kopi gitu kan bisa 100%. Iya.
Dia tuh kan air begitu banyak berapa? Dia 100% keuntungannya. Dia gitu kita bisa analisa. Oh nih dari sini kita sekitar segini. Itu kita analisa aja per bulan. Sebulan itu dia dapat berapa? 12 juta misalnya atau 10 juta. Nota jualan. Nah, nota penjualan dia belanja biasanya. Biasanya dia udah bikin itu. Tahu malah belanja modalnya. Iya, modalnya terjual kadang-kadang dari modal itu bisa ketahuan. Dari modalnya dia beli berapa nih? Misal 5 juta dikasih habis. Berarti kan dari 5 juta itu pasti keuntungannya 100% 5 juta. 5 juta, 6 juta itu. Kalau itu belanja habis kan besok dia belanja lagi. Main buka tuh kelontong juga ya 4 juta ya udah kembali modal. Kopi ya itu untuk cashnya bukan warung kelontong tapi warung kopi. Warung kopi ya. Kalau kelontong itu dia lebih kecil karena kan satu barang hilang dia paling untungnya 1.500 atau 2.000. Kayak rokok aja satu itu dia harus balikin kan harus dulu kalau kelontong itu lebih betul kalau kelontong sih lebih di sana kita lebih pakai rekening orang karena kalau kelontong itu nggak mungkin dia nggak punya. Iya. Pasti uangnya muter kan di situ jarang. Cukup menarik ya, gue baru tahu ya. Itu tuh warung kopi. Asli gue belum pernah dapet info yang kayak gini. Iya. Gitu. Kali aja kan. Gue buka bisnis. Ya siapa tahu kan. Atau mau nambah mobil lagi kan. Ya terus tapi tadi selanjutnya udah rekening udah ya itu deh 5 ya. Tadi ya 5 aja. Enggak ada lagi ya? Oke, kalau itu udah lanjut, udah clear nih saran administrasi konsumen atau orang yang mengajukan kredit lewat nih lolos nih udah ada semua nih tes itu dikasih ke perusahaan pembiayaan. Gue proses kan, biasanya kita tanya untuk jalanin survei. Survei itu ada 2, alamat rumah sama alamat tempat kerja. Gitu. Emang kebanyakan pengajuan di Jakarta itu pasti rumahnya ngontrak. Dan kita lebih banyaknya pakai rumah penjamin. Rumah penjaminnya emang rata-rata juga bisa rumah orang tua, rumah kerabat, saudara itu bisa jadi rumah penjamin. Jadi fleksibel sih untuk pengajuan kredit. Terus itu kantor. Gua dulu waktu ambil kredit rumah surveinya malah telepon ke HRD. HRD kantor. Jadi benar kan ini karyawan lu gitu. Nah gajinya segini ya kira-kira betul, gitu ya. Betul. Itu karena status karyawan udah tetap. Tapi kan kalau pengajuan mobil itu kebanyakan karyawan belum pada yang tetap. Mereka masih kontrak, terus mungkin. Iya. Kalau gue dulu kalau gue pribadi ya, gue udah tetap jadi aman. Nah, kalau di gue kan emang kalau rumah itu kan tenornya panjang sampai 20 tahun. Jadi pasti nyari yang karyawan tetap. Kalau kita kan cuma tenornya paling 5 tahun paling lama. Nah itu pun nggak harus karyawan tetap pun nggak masalah. 5 tahun paling lama. Dan itu risknya masih nggak begitu. Tapi gue pernah ada yang lihat apa 6 tahun 7 tahun juga. Ada ya? Tapi jarang. Nggak ada. Setahu gue cuma maksimal 5 tahun. Nah kredit di semua leasing pembiayaan atau bank pun sama 5 tahun maksimal. Untuk mobil baru. Untuk mobil second 4 tahun. Untuk pinjaman. Itu kalau di tempatnya Mas Ivan ya? Iya betul. Oke. Udah tuh. Untuk survei udah clear. Biasanya rata-rata berapa lama tuh? Proses kita 2 hari. Biasanya dari 3 hari sampai dari data lengkap. Kita kasih tempatnya nih kalau customer lengkap datanya. Kalau nggak lengkap kan nggak di survei. Iya betul. Kalau nggak lengkap, ya kalau untuk survei sih bisa aja, kita hanya butuh data KTP, NPWP aja untuk jalan survei. Dan otomatis kita jalan ke sana, kita peranalisa rumahnya di mana, kantornya di mana. Tapi untuk buat naikin approval itu belum bisa, karena kan kita nggak bisa analisa slip gaji dia berapa, ini usahanya, rekening korannya atau notanya. Jadi itu harus lengkap. Harus lengkapin dulu dong. Benar lengkap, lalai survei, oke. Tapi tadi ada BE checking juga sih. Ada, BE checking juga ada. Tapi kalau untuk BE checking sih untuk perusahaan pembiayaan gua itu nggak pakai, dia pakai LPPI, lembaga. Tapi ada ya BE checking. Ada, untuk sama COVID ini kita ada BE checking, tapi sebelumnya sebenarnya tidak ada untuk mobil baru. Mobil baru tuh nggak ada. Jadi untuk saat karena kondisi COVID ini ada, kita pakai BE checking. Selama BE checkingnya bagus, ya lancar. Misalkan BE checkingnya bermasalah, itu juga jadi rata-rata kalau bermasalah BC itu apa sih? Banyakannya kartu kredit, terus mungkin motor, tapi yang lebih sering kartu kredit karena gini, kondisinya banyak customer itu mungkin udah ngerasa kartu kredit itu dibayar atau ditutup,
tapi adminnya masih berjalan, jadi dia bayar nggak full. Nah, yang 5.000 itu apa 10.000 itu berjalan terus ngegulung tanpa dia tahuin. Akhirnya itu jadi blacklist. Kan udah ditutup harusnya dilunasin. Enggak, jadi tutupnya itu dia bayar nggak full. Mungkin harusnya dia bayarnya nominalnya 6 juta 500. Ya 6 juta berapa. Dia bayar nggak full dan dia tanpa sadar udah bayar waktu itu, dia nggak mau pakai lagi sama dia dimin berapa bulan, ternyata dia nggak sadar itu ngegulung jadi blacklist dan hanya karena masalah admin. Dia nggak sadar, itu yang kebanyakan ini saya udah ngerasa udah nutup kok nggak pakai kartu kredit kurang ternyata kurang bu ini sampai 5 udah tuh. Alhamdulillah bahwa tuh yang banyak nggak sebenarnya yang udah biasa muter kartu kredit ya gitu, jadi mereka banyak yang kepleset. Gue sih udah nggak salah pakai, udah ini sih udah pernah bayar pas kita lihat di BCK nggak ketahuan sisa baku apa ya kredit berapa, cuma 1.500 kadang 6.000 per 10.000 ngegulung sampai akhirnya dia kena belum denda itu. Wah, alhamdulillah sih nggak punya kartu kredit. Ya kalau bisa sih jangan sih. Kalau kalian kantor ada, tapi emang kebutuhan operasional kantor doang, tapi untuk pribadi nggak ada. Dan emang gue diajarin ke orang tua gue jangan sampai karena ya udah. Bagus. Kira sampai sekarang gue alhamdulillah belum pernah. Kalau mau beli ya punya uang di cash, kalau nggak ya udah tabung dulu. Gitu sih. Nah, gitu. Terus apalagi survei, BI checking lewat. Terus apalagi kriteria? Dari itu kita jadinya untuk buat tanda tangan kontrak. Cuma 2 itu aja tadi ya, BI checking, kriteria survei, analisa approval, naikin kapabilitas apa? Kapasitas. Kapasitas. Jadi kalau kapasitas itu jadi kan kita udah lihat kapasitas masuk. Dia pengajuan kredit misalkan mobilnya angsurannya 5 juta, anggaplah 3 juta. Penghasilan dia 5.500.000 kurang. Nah kan kurang ya, harusnya kayak gitu dia buat hidup berapa, buat ini dia berapa. Kalau ya sendiri kan? 2 juta mungkin masih bisa. Terus kita gali lagi, ternyata istrinya kerja apa ya, gajinya UMR juga. Oh ya udah bisa masuk. Tapi misalkan kondisinya dia nggak kerja, si istri dia hanya gaji gitu. Terus BCK-nya bagus, hasil survei bagus, ternyata di rumahnya tetap masih tinggal sama orang tua, cuma dia pakai mobil, ya kita tetap bisa biayain, cuma angsurannya nggak di angka 3 juta. Mungkin jadi angsuran 2 juta. Tapi nggak gini ya, saya dihitung saya 30% dari penghasilan total penghasilan gitu nggak sih? Iya, itu termasuk, tapi kita lebih ke ada namanya karakter. Karakter dan lihat data. Selama datanya bagus dan tidak ada bermasalah, kita berani buat mengambil. Kenapa? Karena ini rumah jelas. Terus dia kerja juga. Stop penempang agak mepet-mepet. Kita berani juga akhirnya, makanya udah penting lihat kapasitasnya sama karakternya bagus. Nah, kapasitas mungkin agak minim, tapi karakter sama kondisi di ini bagus ya apa-apa. Nah itu kan kita turun yang angsurannya. Karena sebenarnya penurunan angsuran kita kasih 2 juta pun dari itu sisa dia 3.500.000 ya dia pegang, itu juga masih ngeri karena kehidupan kan. Terus ini ya buat makan, buat apa dan lain-lain kan kita nggak tahu, tapi ya kita kasih sehat. Jadi buat ngasur mobil. Yang penting kalau misalnya terjadi sesuatu ya pihak dari perusahaan pembiayaan itu bisa narik mobil itu kenapa aja. Yang penting rumahnya ada jelas. Ya misalnya kondisinya beda, yang benar-benar buruk ini udah kapasitasnya minim, rumah ngontrak, terus kondisi rumah penjaminnya pun bukan di Jabodetabek ya, misalnya bukan di Jakarta tapi penjaminnya di Jawa. Wah itu kita ngeri juga kan, ya habis itu ke Jawa kan, kalau ada apa yang pasien orang sana yang ngejar-ngejar nyari kayak gitu, lebih mikir ke arah sana. Ternyata seribet itu ya, tapi gua alhamdulillah dok tuh ngambil rumah ya, gua kalau mobil alhamdulillah belinya cash walaupun saya kan saya dari cash kan lebih kita sama. Iya, kita sama. Tapi ya rumah itu juga, gua juga sama sih soalnya KTP apa itu segala macam, ada banyak orang sama sih. Cuma ternyata ya gua juga waktu di survei juga sadar ya kian hanya rumah di mana, bapak ibu siapa, ya kurang lebih hampir sama sih. Cuma kalau rumah kan jangka waktunya ternyata 20 atau 15 tahun kan lama. Pasti yang dilihat adalah di karyawan tetap. Kalau tidak karyawan tetap udah tidak bisa dibiayai, itu pasti. Udah itu aja kan? Ya. Lagi yang lain? Nah itu aja sih kalau untuk kasus yang aneh-aneh. Kalau kasus aneh banyak ya, kasus aneh-aneh ya, mungkin yang namanya customer lagi butuhnya aja kan, lagi kita kejar, kita bantu, ternyata 2-3 bulan ya banyak yang kayak gitu. Lalu 3 bulan kayak COVID ini nih banyak dikasih ternyata
Ngebalikin unit tuh banyak, ngebalikin unit kan udah lihat tadi kena PHK banyak sekarang COVID itu banyak ngebalikin mobil, walaupun kita udah ikut rescheduling ada program relaksasi, restrukturisasi ya. Restrukturisasi. Itu banyak juga yang ngambil. Banyak juga ambil, tapi kan nggak bisa terus, akhirnya lama aja kayak udah nggak kerja, gimana mau bayar setengah angsurannya aja udah nggak bisa. Mungkin masih balikin aja, mungkin balikin. Iya. Banyak itu ya. Cash apalagi kayak COVID ini banyak banget cash-cashnya. Tapi emang perusahaan pembiayaan saat ini nggak banyak untuk melakukan kredit, lebih ketat, saya lebih ketat. Tapi masih ada, cuma lebih ketat. Mungkin biasanya sekarang untuk pengajuan DP 20 itu bisa kan DP 30. Oh iya, 20%. Bahkan belum lagi lebih ketat lagi. Lebih checking. Jadi lebih ketat lagi. Lebih play safe. Betul. Karena semua lagi susah, ya cuma kita. Iya, bukan kita juga. Ya, cuma kita semuanya ya, semua ini kayaknya banyak yang kena dampak dari COVID. Ya tapi ada juga nggak kena dampak. Ada juga. Iya, ada yang. Iya, pasti ada. Ada. Walaupun sedikit tapi pasti ada. Contohnya itu jual kain, bikin masker. Oh iya benar. Oh tahu banyak. Jual sepeda? Sepeda. Rame sekarang tukang sepeda. Tadi DP 20% di 30. Tapi bedanya apa sih TDP sama DP? Kalau DP itu kan down payment. Nanti dia yang dia bayarin aja dari misalkan dari harga mobil 100 juta jadi 20%. Jadi kan 80 juta. 80. Ya kan 20%. Nah, TDP itu udah include asuransi kendaraan, asuransi jiwa, terus bunga gitu, sama admin. Nah itu udah include namanya TDP. Nah itu motong lagi. Jadi kalau untuk mobil baru kan dia ada diskonnya tuh, diskon dari sana berapa. Nah itu juga motong juga dari sana. Diskonnya berapa tiap dealer tuh dari dealer ya. Dari dealer tuh tiap dealernya beda-beda, bisa 1 juta, bisa 2 juta. Nah itu permainannya maksudnya kebijakan dari dealer masing-masing. Nah kita tahunya hitungannya udah potongannya bersih dari dealer berapa, masuknya ke kita berapa. Jadi untuk pembayaran DP bersih entah dibayarkan ke dealer berapa itu hanya dealer yang tahu. Kita hanya perhitungan, jadi pencairan kita ke dealer ya segini. Nah dia hitung lagi dari potongan dari dealernya berapa. Gitu. Kalau DP itu murni bener dari mobil dari apa? Dan paymentnya harga prestis mobil 20% misalkan. Contoh 20% dari harga itu. Kalau TDP kita ada asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, kendaraan, administrasi sama rate atau bunga ya. Tapi untuk pembiayaannya ini bisa mobil bekas itu atau baru dong? Bisa, jadi ada 3 pembiayaan mobil baru, mobil bekas, sama untuk pinjaman dana jaminan BPKB mobil. Bisa jaminan BPKB? Iya, saya bisa. Bisa. Ini istilahnya sekolahin biar pintar tuh BPKB. Sekolahin. BPKB gue sekolahin dah. Sekolahin biar pintar. Ada apa S2. S2 setahun dong, setahun setengah. Cukup menarik. Obrolan kita, jadi ya untuk teman-teman mungkin ini bisa jadi gambaran ya. Iya betul. Ya, teman-teman yang belum tahu sama sekali atau masih awam atau masih pertama kali mau ngajuin kredit ya, mungkin paling tidak di video ini penjelasan Mas Ivan bisa ngasih gambaran ya referensi apa aja yang perlu disiapin ketika mau ngajuin kredit ya. Mantap. Luar biasa. Kalau mau nanya juga boleh ntar ke Instagramnya. Nah, di Instagramnya Ivan Ilyasa, bisa dilihat di Instagram. Mau nanya nggak apa-apa kok. Tapi jangan lupa subscribe dulu video ini ya. Subscribe dulu. Like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bisa subscribe di sini, bisa subscribe di sini. Ya betul. Atau di sini. Oke lah kalau gitu. Ada lagi nggak kira-kira ya? Itu aja sih kalau buat cashnya paling itu aja sih untuk kriterianya, dan cash udah garis besar itu rumah penjamin tuh harus ada. Nah ini gambaran umum ya. Jadi untuk garis besarnya itu udah biasanya yang banyak ditanya sama kondisi customer di lapangan seperti itu. Tapi kalau ada case yang lain itu bisa dilangsung. Bisa nanti
koordinasi atau langsung cek langsung ke perusahaan pembiayaan sendiri ya. Betul. Nah, ini di video ini hanya sekedar gambaran ya, kira-kira yang biasanya terjadi atau yang sering case-case yang sering dialami atau saran-sarannya atau apa aja yang umum ketika melakukan proses kredit atau pengajuan kredit ya. Oke guys, udah ya kita akhiri video kita kali ini tentang bagaimana syarat atau persyaratan apa saja yang dibutuhkan ketika kalian ingin melakukan pengajuan proses kredit ya, dan kriteria apa saja yang bisa disetujui dan tidak. Oke, bagi teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan jangan lupa tetap dukung channel Garasi Mobil bareng gua dan Mas Ivan. Betul. Tapi jangan lupa di video gua sama Mas Ivan, jangan lupa untuk teman-teman subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian yang lain, agar subscribe itu nggak bayar, gratis. Ya, biar YouTube channel gue ini berkembang dan bisa memberikan video atau informasi yang baik ya, informasi yang atau ilmu ya, memberikan ilmu yang bisa bermanfaat bagi teman-teman kalian di seputar otomotif atau mobil tentunya. Oke, Mas Ivan, terima kasih banyak. Iya. Sukses ya. Juga tetap jaga kesehatan. Betul. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Kita tetap di Garasi Mobil. Sebenarnya review mobil di Garasi One. Dadah.